Nomor induk mahasiswa 122 021 831 28. Jurusan Pendidikan Bahasa Arab. Tempat magang di MTS Al-Huda Bandung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobahal khair ayyuhat talamid. Kaifa halukum jami'an? Baik, pada video pembelajaran yang kedua kita kali ini kita akan belajar tentang tarkib. Tujuan pembelajaran yang pertama, dengan mempelajari at-tarkib atau kaidah bahasa, peserta didik mampu membedakan macam-macam isim isyarah. Yang kedua, dengan mempelajari at-tarkib atau kaidah bahasa, peserta didik mampu menggunakan agar maf'ul sesuai struktur kebahasaan. Yang ketiga, dengan mempelajari at-tarkib, peserta didik mampu membuat kalimat sederhana yang terdapat isim isyarah atau na'at man'ud di dalamnya. Yang keempat, dengan mempelajari tarkib atau kaidah bahasa, peserta didik mampu menyusun teks atau kalimat yang berupa mubtada, isim isyarah, dan khobar na'at atau dhorof makan. Yang kelima, dengan mempelajari tarkib atau kaidah bahasa, peserta didik mampu menyusun kalimat tanya dari aina, min aina, dan ila aina. Isim isyarah atau kata petunjuk. Isim isyarah adalah isim atau kata benda yang dipakai untuk mewujudkan sesuatu, baik untuk jarak dekat atau jarak jauh. Isim isyarah itu ada dua ya, yang lil qorib atau untuk jarak yang dekat dan lil ba'id untuk jarak yang jauh. Nah, yang pertama ini ada lil qorib. Qorib itu juga ada dua, yaitu untuk yang limudakar atau untuk laki-laki dan limu'anats untuk yang perempuan. Untuk yang laki-laki itu memakai hadza, artinya ini untuk laki-laki. Dan yang perempuan untuk limu'anats itu memakai hadhihi. Contoh untuk yang hadza mahmudun. Ini Mahmud. Nah, Mahmud itu kan laki-laki, berarti pakai hadza. Untuk yang perempuan itu pakai hadhihi. Contohnya itu hadhihi mahmudatun, artinya ini mahmudah. Dan untuk yang lil ba'id itu juga ada dua, yaitu untuk limudakar untuk laki-laki atau dan limu'anats untuk perempuan. Untuk yang laki-laki itu memakai dalika, berarti dalika itu artinya itu untuk laki-laki. Contoh kalimatnya dalika kitabun, artinya itu buku. Kitabun kan mudzakkar, berarti pakai dalika. Dan contoh untuk yang mu'annas, tilka mistorotun. Mistorotun kan ada tak marbutoh, berarti kan perempuan, berarti memakai tilka. Tilka mistorotun artinya itu penggaris. Keterangan tambahan ya, hadza faslun, artinya ini kelas. Hadhihi ghurfatun, ini ruangan. Kata faslun atau ghurfatun yang jatuh setelah hadza atau hadhihi tidak diawali al, sehingga diposisikan sebagai predikat dari hadza atau hadhihi. Jadi hadza hadhihi itu sebagai subjek dan faslun sama ghurfatun itu sebagai predikat kalau tidak ada alnya. Berbeda lagi kalau ada alnya, contohnya seperti itu. Hadzal faslu jamilun, kelas ini bagus. Sama hadhil ghurfatu jamilatun, ruangan ini bagus. Nah, kalau kalimatnya seperti itu berarti kata faslun atau ghurfatun yang diawali al sehingga posisinya digandengkan dengan hadza atau hadhihi menjadi subjek. Jadi yang bawah itu kalau ada alnya, al-faslu sama al-ghurfatu itu menjadi subjek. Kalau yang atas tadi kan faslun sama ghurfatun kan menjadi predikat. Kalau yang bawah al-faslu sama al-ghurfatu itu menjadi subjek, gandeng sama hadza hadhihi. Nah, sementara yang menjadi predikatnya yaitu jamilun sama jamilatun, seperti itu. Sekarang
Sekarang adalah na'at dan man'ut. Na'at adalah kata yang memberikan sifat atau karakteristik tertentu pada kata yang ada di depannya. Sedangkan man'ut adalah kata yang disifati. Berarti semisal kalau dalam bahasa Indonesia ya, dia cantik gitu, berarti dia itu menjadi man'ut, cantiknya menjadi na'at, karena dia itu yang disifati, cantik itu menjadi sifatnya atau na'atnya. Contoh kalimatnya itu kalau yang bahasa Arab, Ibrahim tilmidun nasyitun gitu. Ibrahimnya sebagai mubtada, tilmidunnya sebagai man'ut, dan nasyitunnya sebagai na'at atau sifatnya. Contoh yang kedua yaitu Fatimatun tilmidatun nasyitatun. Fatimah siswi yang rajin. Fatimahnya sebagai mubtada, tilmidatunnya sebagai man'ut, dan nasyitatunnya sebagai na'at atau sifat. Jadi yang disifati itu tilmidatun. Seperti itu. Sekarang adalah mubtada dan khobar, yang mubtadanya berupa isim isyarah dan khobarnya berupa na'at atau dzaraf makan. Yang pertama adalah pengertian mubtada dan khobar. Mubtada adalah kata benda yang berada di awal kalimat dan berkedudukan sebagai subjek. Sedangkan khobar adalah kata yang pasti berada atau jatuh setelah mubtada dan berkedudukan sebagai predikat. Contoh untuk mubtada yang berupa isim isyarah dan khobarnya berupa na'at. Yang pertama, hadzal hammamu nadhifun. Mandi ini bersih. Bagus. Berarti hadzal hammamu sebagai mubtada dan nadhifunnya sebagai khobar. Contoh yang kedua, hadhihi sahatu wasi'atun. Halaman ini luas. Berarti hadhihi sahatu menjadi mubtada dan wasi'atunnya menjadi khobar. Yang ketiga, dari kalimat sofu jadi kantin itu baru. Berarti dari kalimat sofunya menjadi mubtada dan jadinya menjadi khobar. Contoh yang keempat yaitu tilkal maktabatu kabiratun. Artinya perpustakaan itu besar. Berarti tilkal maktabatunya menjadi mubtada dan kabiratunnya menjadi khobar. Jadi mubtada itu subjek ya, dan khobar itu predikatnya. Dan contoh di atas tadi, contoh yang sudah disebutkan tadi, khobarnya berupa kata sifat atau nah, susunannya harus sesuai dengan mudzakkar muannasnya. Itu contohnya hammam. Nah, itu kan laki-laki, berarti sifatnya nantinya juga harus mudzakkar atau laki-laki. Contoh yang lain, as-sahatu itu kan perempuan, muannas, berarti sifatnya juga harus muannas, harus wasi'atun, itu muannas. Khobar itu huruf akhirnya dibaca dhamma atau rofa. Mubtada juga seperti itu, huruf akhirnya dibaca dhamma, itu karena i'rabnya rofa, seperti itu. Sekarang menelaah dan menganalisis contoh. Nah, contoh ini adalah contoh yang salah. Contohnya, tilkal ghurfatu shaghirun. Itu artinya itu ruangan kecil. Tapi itu kalimatnya salah. Letak kesalahannya yaitu kata shaghirun seharusnya shaghiratun, karena al-ghurfatu itu kan muannas, perempuan. Berarti na'at atau sifatnya itu juga harus muannas. Nah, itu kebenarannya tilkal ghurfatu shaghiratun. Nah, itu yang benar. Contoh yang kedua yaitu dalikal bustanu wasi'atun. Nah, itu salah ya, karena al-bustanu itu mudzakkar, wasi'atunnya muannas. Kalau al-bustanu itu berbentuk mudzakkar, berarti na'atnya wasi'onnya itu harusnya wasi'on, karena juga harus laki-laki mengikuti man'utnya. Itu kata wasi'atun seharusnya wasi'on, karena al-bustanu berbentuk laki-laki. Berarti pembentukannya dalikal bustanu wasi'on. Nah, itu yang benar. Tadi kan contoh mudzakkar khobar yang berupa mubtada'nya isim isyarah dan khobarnya berupa na'at. Dan yang sekarang
yang khobarnya berupa huruf makan. Contohnya yang pertama, hadzal kanzu fil idarati, artinya bidang ini ada di bidang kantor. Susunannya hadzal kanzu sebagai mubtada dan fil idarati sebagai khobar. Selanjutnya yaitu hadhil qa'atu 'alal maktabati, aula ini ada di atas perpustakaan. Struktur susunannya hadhil qa'atunya sebagai mubtada dan 'alal maktabatinya sebagai khobar. Selanjutnya, dalikal maidanu amamal ma'mali, lapangan itu ada di depan laboratorium. Susunannya dalikal maidan sebagai mubtada dan amamal ma'malinya sebagai khobar. Selanjutnya yang keempat yaitu tilkal ghurfatu bainal masjidi wal ma'hadi, ruangan itu ada di antara masjid dan ma'had. Susunannya tilkal ghurfatunya sebagai mubtada, bainal masjidi wal ma'hadinya sebagai khobar. Khusus untuk susunan yang seperti ini tidak disesuaikan mudzakkar dan muannasnya ya. Nah, terus setiap kata yang jatuh setelah adawatul jar atau huruf jar atau dzaraf makan seperti fi, ala, amama, baina itu harus dibaca kasroh karena i'rabnya jar seperti itu. Nah, kayak itu fil idarati kan pakai ti toh, harus kasroh i'rabnya. Terus amamal maktabati, nah itu juga harus dikasroh. Amamal ma'mali itu juga harus kasroh. Bainal masjidi juga harus kasroh. Ma'hadinya juga harus dikasroh karena itu mengikuti masjidi. Selanjutnya menelaah dan menganalisis contoh. Contoh tersebut adalah contoh yang salah. Contoh kalimatnya hadhihi madrasatu janibal masjidah, itu salah ya. Tak kesalahannya al-masjidah harusnya al-masjidi dengan harokat akhir kasroh karena berada setelah dzaraf makan. Seperti yang sudah saya terangkan sebelumnya bahwa lafaz yang jatuh setelah dzaraf makan atau adawatul jar itu harus dibaca kasroh karena i'rabnya jar. Untuk kebenarannya hadhil madrasatu janibal masjidi, seperti itu. Materi kita yang terakhir adalah kata tanya aina, ila aina, dan min aina. Kata tanya aina itu artinya di mana. Aina untuk menanyakan posisi atau letak benda. Contoh dalam percakapan ya. Aina al-qa'atu, di mana aula? Jawabannya al-qa'atu 'alal maktabati, aula di atas perpustakaan. Nah, itu kan untuk menanyakan di mana posisi atau letak suatu benda. Yang kedua yaitu min aina. Min aina artinya dari mana? Kata min aina itu untuk menanyakan dari mana datangnya suatu benda. Contoh dalam percakapan, min aina anta, min aina anti, dari mana kamu? Ana minal ma'mali, saya dari laboratorium. Seperti itu contohnya. Dan yang nomor 3 yang terakhir yaitu ila aina, artinya kemana. Kata ila aina itu untuk menanyakan lokasi yang akan dituju. Contoh dalam percakapannya seperti ini. Ila aina tadhabu, kemana kamu pergi? Adhabu ilal masjidi, saya pergi ke masjid. Cukup sekian pembelajaran target kita kali ini. Sampai lain kali ya. Lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas perhatiannya. Syukron ala ihtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.